ini coba gitu. Saya ingat waktu meeting di sini juga waktu itu, ini coba kayak gitu. Jadi Pak Amul bisa jelaskan misalnya kan karena Pak Amul juga cyclist ya, mungkin ini bermanfaat khususnya yang buat usia-usianya udah lebih. Om Bre ini kayaknya udah mikirin ini kayaknya berkhasiat buat yang lain juga katanya kayak gitu. Jadi tadi udah kata-kata terus, ini bisa buat yang lain juga. Dia pengen nyeletukin yang itu tuh Pak. Teman-teman cyclist, kita ketemu lagi di podcast show Main Sepeda. Saya Azrul Ananda dan Om Johnny Ray. Sekarang kita di tempat yang nggak biasa karena memang kita lagi nggak di Surabaya. Kita lagi berkunjung ke, ini bukan Jakarta sebenarnya, ini Alam Sutera. Kita sekarang lagi di kantornya Deltomed di Alam Sutera. Dan tema kita hari ini sebenarnya sangat penting buat cyclist yang mungkin kayak angkatan saya ya, mungkin cyclist generasi pertama juga nih, mungkin generasi lama lah, bukan generasi pertama, generasi lama. Karena kita akan merasakan semakin bertambahnya umur, performa itu bisa turun. Ini mungkin episode kali ini relevan untuk yang laki-laki khususnya, tapi yang perempuan juga mungkin perlu tahu juga, karena ada kaitannya kan laki dan perempuan kan kayak kabel sama colokan kan, jadi jadi kan mungkin akan ada kaitannya, tapi yang jelas merasakan bahwa setelah usia 40 itu makin sulit untuk menjaga performance gitu. Kebetulan saya ngakui sudah lewat kepala 4, Om Ray nggak mau ngakuin sampai KTP-nya dipalsu. Jadi dan kita semua tahu, bagi yang baru-baru goes tahu sepedaan itu olahraga jahat. Kita longgar sedikit, kendor sedikit, istirahat sedikit aja. Misalnya 4 hari, saya 4 hari nggak goes gitu, berasa langsung heart rate-nya naik, performanya turun. Jadi wah ini makin lama kok makin susah gitu. Jadi dan semakin bertambah umur semakin berat. Nah ini kan berarti kan kita harus bahas nih kenapa bisa kayak gitu, cara mengatasinya gimana. Dan ternyata bukan hanya usia 40, sebelum 40 tahun, 30-an itu juga sudah bisa terjadi gitu. Kalau kita tidak menjaga diri atau mungkin ada sesuatu kita atau tabungan kita waktu muda jelek, bisa jadi ketika umur 30-an malah sudah degradasi kan. Kita akan makin merasakan sekarang banyak pemula umurnya yang baru-baru itu kan aduh makin sulit keep up sama yang muda-muda kan kayak gitu kan ya. Ancamannya makin banyak. Nah, jadi tema kita hari ini adalah bagaimana performa itu bisa turun setelah 40 atau bahkan saat 30-an, dan gimana cara jaganya. Dan kita tamunya memang harus yang paham soal itu dan harus di industri itu, karena jangan sampai kita mengkonsumsi yang macam-macam dan berbuat yang macam-macam yang membuat itu lebih buruk. Jadi selamat bergabung Pak Mulyo Raharjo. Ini Pak Mul ini adalah CEO dari Deltomed. Mungkin yang kenal produk-produknya salah satu yang paling terkenal adalah Antangin tentunya kayak gitu Pak ya. Kemudian nah, Pak Mul ini bukan sekedar CEO perusahaan yang di dunia kesehatan, tapi dia tuh cyclist, dan cyclist senior, cyclist lama. Saya anggap cyclist yang level seperti ini tuh adalah satu, goesnya rutin dan serius, koleksinya juga serius. Tapi ada satu lagi yang lebih penting menurut saya Pak Mul, dan ini semua yang di industri sepeda harus senang, karena Pak Mul juga punya passion untuk mendukung olahraga sepeda. Maksudnya mungkin Anda yang pernah ikut Bromocom, event yang saya selenggarakan, itu sponsor utamanya adalah produk dari perusahaannya Pak Mul, Herbana waktu itu. Jadi atau Antangin juga pernah. Jadi Pak Mul ini bukan hanya punya passion goes dan koleksi sepeda, jadi benar-benar suka sepeda dan suka naik sepeda, tapi juga mendukung event-event sepeda, bukan hanya di Surabaya kan, misalnya event di Jogja, segala macam juga disupport oleh Pak Mul. Jadi sebenarnya orang yang sangat berjasa untuk mengembangkan olahraga sepeda dalam beberapa tahun terakhir. Ini orangnya ada di sini sekarang gitu. Jadi dan bukan kita datang kan, kita yang datang. Jadi terima kasih Pak sudah terima kita gitu. Terima kasih. Nah kebetulan Om Ray dan saya ini juga punya pengalaman goes Pak dengan Pak Mul gitu. Dalam artian kita bukan hanya tahu Pak Mul ini kolektor dan suka goes, tapi kita pernah training camp bareng, seperti anak pramuka dijauhkan dari keluarga semua bareng-bareng ya. Ini Om Ray bisa cerita itu kan? Ya waktu itu pendengar kan tahun 2016 ya. 2016 dengan beberapa teman, ya mungkin pernah kita bahas di episode yang lalu-lalu itu, yang waktu kita goes ke luar negeri ya. Goes ke luar negeri. Nah, salah satu yang ikut timnya kita itu ada Pak Mul ini. Cuman mungkin
Om Hasan nggak tahu ya, tapi Pak Mul itu bagi saya kayak malaikat gitu. Oh iya. Kenapa? Soalnya kamu lagi minta apa sama Pak Mul? Enggak. Jadi gini, ini mungkin Anda nggak tahu karena waktu itu kan kita misah. Kenapa misah waktu itu? Misah karena temanya waktu itu sudah jalan jam bebas lah. Setelah 5 hari kita, jadi kalau di Spanyol itu kita tinggal di sebuah hotel apa, Castle de Castle itu namanya, itu di ujung gunung gini. Jadi kita biasa di ujung gunung ya. Jadi kita hari ini turun di sebelah sini, naik lagi ke penginapannya. Nanti besoknya turun di sebelah sini, naik lagi. Itu selama hampir seminggu kerjaannya cuma turun naik gitu ya. Dan di Eropa itu mungkin bagi yang tidak pernah makan roti dan keju kepingin ya makan roti dan keju gitu. Saya juga waktu pertama kali mendarat di Eropa tuh pingin makan roti dan keju itu. Hari pertama senang, kedua senang, ketiga saya mulai tanya, loh ini rotinya ini modelnya ya cuman ini, kejunya ya cuman itu ya. Rotinya alot ya, keras. Ya keras dan gede-gede ya. Motongnya mesti pakai pisau yang kayak geraji kan. Nah, terus sudah. Jadi bayangkan kita pagi makan itu, siang dan sore, sampai di pit stopnya pun makannya hotdog. Ya modelnya seperti gitu lagi kan, roti, sosis, sudah gitu, nggak ada variasinya. Jadi mau opor gitu ya ngimpi ya kan, nggak mungkin. Nah setelah selesai 5 hari bersepeda serius itu yang turun naik dan bikin lelah itu ada jam kosong. Jadi ada hari kita bisa jalan-jalan ya, karena jalan-jalannya di Madrid di Spanyol ya saya kan buta, saya cuman keluar aja jalan-jalannya waktu itu ya asal jalan kan. Nah waktu itu ternyata ketemu Pak Mul sama Om Soheli ya waktu itu, saya dipanggil, "Mon, sini," gitu. Kita cari nasi gitu. Kan malu saya. Nggak usah Om. Nah, sudah ikut aja gitu ya. Nah, kita nyari tuh temu ini nasi nih apa restoran rumah makan Thailand. Kita cari nasi di sini. Buka gitu di rumah makan Thailand. Oh maaf, we are close. Ya ngomong gitu. Terus kita ngomong, wah udah tutup. Katanya Pak Mul, wah sayang ya gitu. Loh, orang Indonesia katanya yang jaga. Loh, iya. Usah saya bikinkan. Perlu apa? Sudah tutup ya, tapi saya bikinkan aja, mintamu apa gitu. Terus karena itu kalau enggak salah saya tuh pesen 2 kotak. Jaga nih. Jadi kita beli 4 kotak waktu itu, orangnya 3. Kita bawa terus kita makan di taman Pak Mul. Taman ya, di taman gitu kita makan gitu. Jadi jangan menghina orang yang makan di taman karena saya juga ngemper. Itu rasanya nasi itu luar biasa. Nikmat ya. Hebat ya. Dan saya karena setelah seminggu kamu nggak makan itu ya? Nggak makan nasi. Ya. Ternyata makan aja berkenang. Kalau Pak, pokoknya selama ada makanan tenang Pak. Gitu. Dia kalau nggak ada makanan panik Pak. Kita pernah ke luar negeri, ke Taiwan atau apa itu, dia tuh kayak marah terus nama makanannya nggak ada yang enak kayak gitu. Begitu ada yang makan enak dia baru tenang kayak gitu. Jadi kalau Bapak pingin goes sama dia, pastikan makannya jelas. Makannya jelas. Ya, saya juga pengalamannya kayak gitu. Makanya dibilangin saya malaikat karena apa? Tiba-tiba ketemu nasi. Padahal cuma nasi kotak loh Pak ya. Maksudnya nasi kotak. Itu aja udah malaikat Pak itu. Yang masak orang Indonesia lagi. Nah, makanya ketemu orang Indonesia. Bayangkan kalau dikasih all you can eat ribs sama steak gitu. Wah. Bukan malaikat lagi Pak. Kemana aja ikut ini Pak. Kalau saya ingatnya Pak Mul, mungkin Pak Mul juga ingat waktu itu karena kan ya kita memang tiap hari naik turun gunung. Nah ini bagian sebelum kita ke topik kita bully Om Rey dulu ya. Jadi kita naik turun gunung, waktu itu diingetin guide-nya kita akan ngelewatin shark tooth namanya Pak ya. Jadi profilnya tuh kayak gigi hiu, tajam turun gitu. Jadi bukan gunung, bukit-bukit gitu. Terus kita berhenti waktu mau balik ke penginapan, tiba-tiba berhenti, stop gitu. Kenapa? Ada yang hilang gitu, ada yang ketinggalan gitu. Kita lihat belakang siapa? Dia Pak. Iya. Dia ketinggalan. Iya, dia ketinggalan waktu itu. Kita tungguin sebentar gitu, nggak muncul. Akhirnya udah ada yang teriak aja. Udah tinggal aja. Dia punya map gitu. Udah kita tinggal. Ternyata nggak punya map. Bukan nggak punya map, ada. Tapi tempat makannya itu di mana kan nggak tahu. Nah, yang nggak saya duga itu
tempat makannya itu Anda bawa sepedanya semua kan ke dalam kan. Ya, jadi kan kalau mata saya lihat dari luar gini, nah sepeda di luar negeri gitu, mana ada sepedanya kan nggak ada gitu kan. Jadi saya lihat kan biasanya ada sepedanya disandarkan di depan-depan pintunya. Nah sepedanya Anda bawa masuk ke dalam barnya itu, ya saya nyari ya kelewatan akhirnya sampai sudah sepi mau ke gunung yang kedua itu. Baru saya mikir, saya berhenti, ini enggak mungkin nih. Kalau terus ke gunung sana saya bisa nggak makan ini. Jadi saya balik itu terus dicariin sama yang lain itu kan, sama treknya itu kan, sama travelnya. Jadi ya itu Pak, kalau sama dia pokoknya makanannya jelas itu. Ya kalau Pak Mul sendiri boleh tanya, sejak kapan sebenarnya suka sepeda Pak? Maksudnya kan Pak Mul lebih senior dari saya mungkin soal goes ini gitu. Maksudnya mulai suka sepeda kemudian jadi sangat serius soal sepeda. Iya, saya main sepeda itu kan memang dari kecil sebenarnya. Dari SD itu kan saya udah naik sepeda ke sekolahan, ya kan. Terus SMP saya masih naik sepeda. Terus SMA udah enggak, kuliah udah enggak, terus kerja, ya kan. Mulai main lagi tahun 2010. Berarti ya kurang lebih ya kita ya. 2010. Jadi kalau ngomong sekarang udah hampir 11 tahun ya. 11 tahun. Ya itu yang benar-benar intens nih. Saya masuk ke benar-benar olahraga sepeda. Sebelumnya saya main yang namanya tenis, kemudian saya juga main golf. Tapi nggak tahu gimana sepeda nih kayaknya nyantol. Gitu loh. Enjoy. Jadi kayak anak kecil lagi gitu. Enjoy-nya dapatnya dari mana? Enjoy. Kalau menurut saya sepeda itu olahraga yang buat saya komplit ya. Kita bisa enjoy untuk melihat alam, ya kan. Terus kemudian bersosialitas, punya teman banyak, ya kan. Olahraga itu kan nggak bisa kita harus individualis gitu loh. Ya, saya termasuk orang yang seneng ketemu dengan teman, bisa ngobrol gitu loh. Olahraga sepeda ini termasuk salah satu hal yang juga menuntut selain performance, tapi juga kita bisa enjoy dengan sepeda, ketemu teman, dan kemudian kita juga bisa mengukur performance kita. Jadi it's beautiful sport lah menurut saya. Ya ini buat yang produk pandemi mungkin bisa jadi lesson ya kan. Kalau kita servisin itu dan saya dapetin sih Pak, kalau saya nggak goes, saya mungkin nggak kenal dengan Pak Mul kayak gitu. Iya, benar. Ya mungkin nggak kenal juga dengan yang satu ini kan kayak gitu. Iya, benar. Jadi dan kita juga pernah intens dalam artian waktu kita di Spanyol itu, bagi yang belum dapat gambaran ya, bukan berarti ini trip bintang 5, enggak ya Pak ya waktu itu ya. Jadi hotelnya itu di ujung gunung. Ya. Hotelnya apa adanya? Bener-bener ya cuma satu itu Pak, Losmen ya, di ujung gunung di tengah pegunungan di Spanyol itu, di Alicante kalau nggak salah kawasannya. Terus itu desa, dan yang di hotel itu cuman kita berdua-24. 20 lah ya. 20-an ya. 20-an ya. Terus kalau sore karyawannya pulang kan, Pak? Betul. Malam udah pulang ya. Malam sudah pulang. Jadi di hotel itu benar-benar ya hanya kita gitu. Iya. Nanti kita tampilin fotonya, kita malam-malam bingung cari makan kan Pak waktu itu. Benar. Jadi jangan bayangkan mungkin di daerah terpencil Indonesia ini masih ada convenience store ya, masih ada Indomaret, Alfamart dan sejenisnya itu. Mencari Oreo itu keluar mencari jajan aja enggak ada waktu itu kan sudah tutup semua. Kita pernah ke restoran yang sehari sebelumnya begitu nikmat makannya, kita datangi lagi dibilang bahannya aja enggak ada kan itu balik lagi ke restoran itu bahannya aja enggak ada gitu loh. Iya, kalau mau makan di sini harus pesen dulu. Saking enggak ada manusianya di tempat itu, dan penghuni utamanya adalah orang yang sudah berusia lanjut ya di tempat itu. Jadi mereka sudah biasa didatangi oleh cyclist yang training camp kan, yang sudah siap makan seadanya. Malah di dekat hotel itu kan ada peta besar ya, yang jalur ini berapa meter, yang ini berapa meter. Jadi sudah jelas ini kalau lewat sini elevasi berapa kan ada memang training campnya. Yang di Spanyol yang saya bilang sama Anda ya, makanya Contador kuat ya. Jalurnya naik turun. Tanjakannya bisa 30 kilo, 40 kilo gitu. Kalau di Indonesia rata-rata
10-an, 8 kilo gitu kan sudah ke ujungnya. Kalau saya sih yang dapetin waktu itu ya jadi lebih kenal teman sih Pak. Maksudnya kalau sosialisasi kan kalau kita di Indonesia mungkin ya ketika event kita ketemu lalu hangout ya gitu, atau kemudian ketika kita goes rutin mingguan paling setelah itu ngopi segala macam. Itu kan mahal kan Pak. Itu escape dari keluarga, escape dari kerjaan ya gitu. Tapi ketika kita training camp ini kan jadi lebih, kan kayak anak kecil diikutkan studi tour gitu. Kayak gitu studi tour. Jadi kita jadi lebih kenal, dan dari situ saya paham, wah ini Pak Amul ini cyclist kayak gitu kan. Cuma maaf kan semua orang maksudnya ini yang nanti kan kelihatan Pak, yang benar bukan cyclist yang kelihatan. Mohon maaf, saya sebelumnya juga pernah pergi ke negara lain gitu, ada tanya, "Sul, kok anak-anak ini nggak ada yang ngomel ya?" Gitu. Kenapa ngomel? Kita ini loh bangun pagi, makan, goes, balik, makan, tidur, besoknya goes lagi gitu. Kok nggak ada yang ngomel ya? Memang kita pergi untuk goes kayak gitu. Jadi kalau perlu tidurnya sedikit. Dan tidurnya sedikit. Tidurnya sedikit. Jadi ya saya terima kasih waktu itu, rombongan kita waktu itu memang ya cyclist semua kayak gitu. Jadi karena kalau ketika ada beberapa yang nggak kayak gitu, kadang-kadang dinamikanya bisa agak berubah. Jadi terima kasih Pak Amul, dan dari situ ya jadi kenal Pak Amul. Dan Pak Amul ini kan ya di industri kesehatan, Om Rey. Jadi kan kita juga bisa belajar banyak juga gitu tentang nutrisi, karena Pak Amul kan wah pakai ini Zul gitu. Pak Amul bawa antangin, bawa apa kayak gitu, kalau kita kedinginan atau apa itu selalu bisa menjelaskan gitu, karena soalnya yang di teman-teman kita di ASO Surabaya itu memang banyak dokternya Pak Amul dan sakti-sakti. Ada yang latihannya itu biasa gitu, nanti kalau pas lomba juara. Ada yang ya nggak pernah kemana-mana tetap kuat. Nah, mereka ini kan akrab sama obat ya, gitu, dokter ini ya. Nggak mau ngomong rahasianya gitu. Soalnya takut kalau dia ngomong kan teman-temannya niru gitu. Ya. Nah, mungkin Pak Mul bisa membocorkan buat saya. Ya, dan tadi saya tegaskan ini olahraga yang jahat gitu Pak Mul. Ini olahraga yang jahat. Nanti kalau saya satu lagi adalah ini memaksa kita lebih disiplin terhadap diri sendiri gitu. Jadi karena kalau kita tidurnya kurang, makannya sembarangan, kayak kalau ketemu teman, apalagi kalau ada teman itu yang Stref Edo Bawon itu Pak, dulu kalau ketemu Pak, FTP-mu berapa sekarang? Nanya kayak gitu Pak. Jadi udah, atau beratmu berapa sekarang? Wah kalah, waduh kan, itu kan jadi beban hidup gitu kan. Benar. Tapi setelah umur 40 ini saya sudah lebih melepas itu Pak, lebih mencoba, bahasa saya lebih arah goes menikmati. Tapi realitanya adalah sudah mulai kalah sama yang muda-muda. Kita enjoy aja. Jadi karena kalah sudah mulai kalah terus, enjoy aja. Gitu. Jadi ya apa namanya? Nah ini kan juga saya juga sering bertanya-tanya kan, maksudnya kalau tidur kurang sekarang nggak bisa kayak gitu. 5 tahun yang lalu misalnya, 5 tahun yang lalu itu kan sudah hampir 40 sebenarnya. Tapi saya masih bisa gitu, cuma tidur 2 jam 3 jam, besoknya masih nanjak-nanjak sama teman-teman masih bisa. 2 hari 3 hari goes masih bisa kayak gitu. Tapi belakangan makin sulit. Dan sebenarnya kan juga bukan hanya umurmu berapa sih? Saya bukan hanya umuran kita, tapi yang 30-an ini juga kan nggak semuanya juga bisa maintain itu. Nggak bisa maintain. Nah, kenapa sih Pak? Kok bisa? Apa faktor utama yang bikin performa laki-laki itu, kita ngomong ya stamina atau apa segala macam itu bisa ngedropnya lebih gampang setelah usia 40 atau bahkan sekarang sebelum 30 itu. Mungkin Pak Amul bisa menyampaikan teman-teman. Karena Pak Amul kan cyclist yang di dunia ini gitu, di industri ini gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kondisi kita sebagai cyclist ya, itu kita harus sadari lah bahwa semakin usia ya kan, udah pasti performa turun. Nah cuman kan di usia kayak saya ini udah 50-an lebih kan, intinya kita harus tahu nih, know your body gitu loh. Ya kan, yang penting tuh know your body. Artinya tuh kalau udah usia sekian, performanya kita tuh udah harus bisa ukur, ya kan. Terus kemudian you should know your power. Powernya kamu tuh sampai mana, udah gitu loh. Kalau kita ngomong di performance peak kita di umur berapa, kita nggak ngerti. Ada yang umur 50 teman saya kuat. Ya, kita ada yang umur 60 masih kuat. Ya. Nah sekarang kalau kita tanyain rahasianya apa, ada yang mungkin terbuka, ya saya ini, ada yang mungkin ternyata ada yang minum obat-obatan terus, atau ada yang mungkin ya dia latihan sembunyi-sembunyi, kita nggak tahu, ya kan.
Atau mungkin orangnya nggak stres, tidurnya nyenyak, istirahat cukup, ya kan. Jadi kalau menurut saya yang menjadi catatan bahwa performance itu memang harus dijaga. Artinya kita yang paling utama adalah satu, makan harus proper, ya kan. Terus Benar, kemudian tidur, ya mesti cukup, ya kan. Nah, padahal kalau kita ngomong usia 50 atau usia mungkin ya di atas 50 lah, tidur pasti kebanyakan kurang. Iya. Cenderung orang tidur ya 5 jam, 6 jam udah terima kasih dikasih tidur 6 jam. Iya. Ya kan. Sekarang saya tidur juga paling-paling 5 jam. Oh, 5 jam sudah luxury itu Pak. Udah kayak luxury, udahlah oke, yang penting tidur, deep sleep. Iya. Ya kan. Jadi buat umur 50-an sebenarnya kalau menurut saya faktor utama kecukupan tidur. Kalau kita tidur tuh rahanya seger, enak. Terus kemudian ya bagaimana kita menjaga performance, basically adalah satu, tidur cukup. Yang kedua, ya boleh kita ngomong makanan-makanan harus dijaga benar-benar. Karena Pak, kalau mau makanan lihat ke sana, Pak. Iya, Itu, makanan harus dijaga. Jaga jumlahnya. Dijaga kualitinya. Iya. Sekarang kan anak muda makan apa aja oke, karena pencernaannya masih bagus kan. Iya. Nah, kalau orang udah umur 50 makan sedikit ini udah rewel. Iya. Nah, banyak orang beranggapan kenapa orang nggak bisa tidur. Sebenarnya masalahnya bukan masalah apa, satu juga masalah pikiran, tapi juga karena masalah pencernaan. Kalau orang Barat bilang gut problem kan. Gut problem itu biasanya di usia yang udah kira-kira 40, 50, 60. Pencernaan kita tuh nggak bisa digest dengan sempurna. Makanan yang kita makan ini harus benar-benar jaga quality lah. Kalau enggak kita problemnya, misalnya minum alkohol kebanyakan, pasti gut problem, pencernaan. Atau mungkin kita makan yang terlalu banyak gorengan atau yang lemak-lemak. Gitu loh. Jadi basically itu sih we should know body kita lah, badan kita. Kalau badan kita ngerasa fit, ya udah gowes kan, tancep lah, ya kan? Kan nah masalahnya kan sekarang umur 30-an juga udah mulai kan ini nggak tahu negara kita ini seperti apa, tapi kalau kita lihat memang teman kita umur 30-an itu juga udah sebenarnya juga enaknya sepeda ini kan ya. Misalnya maaf Bapak usia 50-an tapi kan belum tentu yang umur 40-an bisa ngalahin Bapak. Saya umur 40-an tapi belum tentu anak umur 25 bisa ngalahin saya gitu. Mohon maaf, ada Kohai yang umurnya 72, saya sekarang kalah kayak gitu. Ya, tapi itu mungkin genetik ya Pak ya. Ada orang yang secara genetik memang X-Men kan kayak gitu kan. Ada orang yang kuat kayak gitu. Tapi ya tadi kok bisa ya sekarang umur 30-an? Ya kita juga sering dengar ya kan sekarang umur 30-an juga udah mulai serangan jantung atau apa. Nah itu ya sama seperti yang Bapak jelaskan tadi berarti. Maksudnya lifestyle atau apa kayak gitu. Indikatornya apa aja Pak? Kan misalnya saya baru merasakan sekarang sih Pak, karena waktu umur 30-an mungkin juga nggak ngerasain gitu. Maksudnya tapi sekarang itu recovery-nya yang berat. Yang berat ya. Jadi kalau dulu 2 hari dihajar tanjakan gitu, wah no problem, 2 hari 3 hari masih bisa. Sekarang hari kedua sudah udah mulai otot sudah mulai sakit-sakit, lalu apa ya nggak kayak sebelumnya gitu. Kalau saya sih sudah dari dulu nggak tunggu 2 hari juga sudah sakit gitu. Jadi ya Anda tahu yang saya cerita waktu itu kan. Terus ini kan ada yang bilang misalnya katanya tuh hormon testosteronnya ngedrop tuh. Gitu. Nah itu bisa jelasin dong, maksudnya supaya orang bisa, kan itu katanya satu staminanya turun, masa otot atau apa, kemudian rambut antara rontok atau memutih lebih dini itu. Hormon testosteron itu misalnya bisa disampaikan Pak gitu. Ya laki-laki kan identik sama produce hormon testosteron ya. Artinya semakin kalau muda produksinya kan lancar ya, nggak ada masalah lah gitu loh. Bahkan berlebihan kan umur 20, 30. Nah lama-lama nih sebenarnya hormon testosteron itu bisa kita tingkatkan dengan satu, kalau tadi istirahat cukup, makanan yang benar, terus kemudian kita olahraga rajin, ya kan? Dan kemudian tentunya kan kita juga harus support dengan suplemen lah. Kalau kita bicara umur 30-20 itu kan jarang orang minum suplemen, karena dia ngerasa masih, tadi you bilang, saya gowes 3 hari, 4 hari geber juga nggak ada capeknya. Tapi kalau kayak kita suruh gowes 50 kilo speed
35, 40 kayak gituan, terus kemudian besoknya kok ini pada pegel semua, recovery-nya lama. Ya tentunya itu efek karena memang ya apa ya, badan kita memang nggak bisa produce sesuatu hal yang untuk bisa recovery cepat, ya kan. Nah akhirnya memang kita harus kasih suplemen nih, yang sesuatu hal yang membuat kita tuh jadi lebih bisa meningkat lagi. Ini sebelum Pak Mul jelasin, memang saya pernah dikasih dulu sama Pak Mul. Ini yang di depan ini ya, Bri. Saya pernah dikasih, kamu coba deh seminggu kayak gitu. Jadi saya pernah dikasih dan saya coba. Memang kan ada Herba Mojo yang di depan kita ini ya, Pak Mul ya. Herba Mojo ini kan orang mungkin langsung asosiasinya dengan vitalitas atau apa gitu ya. Masalah laki-laki sebenarnya ada keterkaitannya kan, sebenarnya ada kan Pak ya. Urusan stamina, recovery dan lain-lain itu. Nah, Pak Mul kan, karena Pak Mul cyclist, saya waktu itu yakin kenapa? Satu, Pak Mul ini cyclist gitu, jadi dia pasti tahu, Pak Mul ini pasti tahu apa yang dibutuhin, efeknya segala macam. Dan tadi kan ngomong ada mungkin yang kita nggak tahu dia obat-obatannya apa gitu. Mohon maaf, saya juga tahu ini ada beberapa yang saya kenal, ya Om Rey ya, obat-obatannya kan yang mungkin sebaiknya kita nggak minum lah Pak, karena demi dapat demi dapat juara lomba itu, saya tahu lah konsumsinya yang dimasukkan ke badannya itu sebenarnya level-level zaman Lance Armstrong dan Pantani gitu lah Pak. Maksudnya yang nggak jelas lah ya, yang nggak jelas itu, yang saya yakin pasti ada efek sampingnya untuk ke depan. Nah, mungkin Pak Mul bisa jelasin, saya Herba Mojo ini kan yang saya jelaskan waktu itu adalah ini natural, ini herbal kayak gitu, jadi lebih aman, lebih ini lebih baik. Jangan sampai konsumsi yang ajaib-ajaib itu kan. Karena saya juga ngeri Pak, karena kan pernah ada yang nawarin justru ini loh, kamu minum ini. Aduh, saya jujur saya hanya minum vitamin C dan susu W ya untuk recovery otot, itu aja kayak gitu. Jadi yang lain-lain saya nggak berani gitu. Tapi waktu itu Pak Mul ini coba gitu. Saya ingat waktu meeting di sini juga waktu itu, ini coba kayak gitu. Jadi Pak Mul bisa jelaskan misalnya kan, karena Pak Mul juga cyclist ya, mungkin ini bermanfaat khususnya yang buat usia-usianya udah lebih. Om Rey ini kayaknya udah mikirin, ini kayaknya berkhasiat buat yang lain juga katanya kayak gitu. Jadi tadi udah kata-kata terus, ini bisa buat yang lain juga. Dia pengen nyeletukin yang gitu tuh Pak. Jadi mungkin Pak Mul bisa jelasin itu. Maksudnya ini bukan sekedar untuk vitalitas lain, tapi untuk bagaimana ini bisa menolong kita untuk hidup lebih sehat, dan mungkin untuk nolong menjaga kondisi bersepeda juga mungkin dulu. Kan yang paling ditakutin cyclist kan aku kalah kayak gitu. Gimana ya supaya kuat? Sebenarnya kan kita cyclist sudah umum lah. Biasanya kan kita tambah dengan suatu suplemen. Tadi yang Yo bilang kan, Mas Asur bilang perlu tambah whey, protein, ya kan, dan kemudian mungkin perlu makan vitamin, multivitamin maupun mineral. Pada dasarnya kan kita karena cyclist, kita ekses tenaga yang banyak kita buang, sehingga kita kan jadi minus semuanya kan, baik itu protein maupun mineral, ya kan. Dari keringat keluar aja itu udah termasuk mineral kita kan banyak yang kebuang. Terus kemudian vitamin-vitamin kita pun juga banyak terkuras lah. Iya kan. Nah perlu ditambahin. Kalau nggak ditambahin, kita produksi dari makanan-makanan biasa lama sekali. Yang terjadi akhirnya recovery kan lama banget. Nah makanya kalau saya ini kan terus terang penganut suplemen yang natural. Artinya saya juga naik sepeda nggak mau nih saya masukin sesuatu hal yang nggak jelas. Artinya saya juga pengen strength saya itu ya dari dalam sebenarnya. Saya nggak biasain tiap pagi misalnya saya mau goes nih, mau balapan sama Ray misalnya. Kalau dia gampang Pak, nggak usah. Terus kemudian saya minum apa yang kira-kira supaya saya bisa kuat. Saya memang nggak ambisius yang namanya balapan saya harus menang sama siapa gitu loh, ya kan. Jadi ya udah santai aja. Tapi waktu di Spanyol kompetitif juga Pak waktu itu Pak. Habis gimana kalau nggak saya ketinggalan nggak ada siapa-siapa, iya kan? Terus waktu itu tiba-tiba hilang setengah telung kanan kiri hutan ya. Hutan mending, ada yang gunung tiba-tiba nggak ada apa-apa, ya kan? Terus kemudian saya nanti bisa istilahnya nangis ntar di atas sana. Jadi kan memang harus ada minimum performance yang kita kejar kan makanya. Jadi intinya kan bagaimana kita menjaga
performance kita. Ya sekarang terima kasih lah ada yang namanya Garmin, heart rate segala macam. Terus kemudian kita bisa ada power meter ya kan. Zaman kita 10 tahun yang lalu mana ada power meter gitu ya kan. Kita bingung pokoknya gowes kuat, oh ya berarti powernya bagus ya kan. Saya bisa pakai ini ya. Gak ada angkanya dulu. Gak ada angka dulu. Iya. Gitu. Kita bener-bener blind lah sama sekali. Tapi enjoy kan. Iya kan. Tapi setelah ada ini kan sesuatu hal yang performance harus kita raih. Iya kan. Buat saya ukurannya kalau naik sepeda ya gimana saya sampai 50 kilo setelah selesai, saya nggak ngerasa capek. Berarti we use 80% from our power untuk bagaimana kita bersepeda ini, ya kan? Bukan berarti kita tuh kayak santai-santai juga. Saya pengen tuh istilah kalau ngomong dibatas lah. Lebih sekali-sekali, tapi jangan terus kemudian lebih terus-terusan, ya kan? Nah tentunya kita kan perlu suplemen yang menjaga kita bagaimana peak performance kita tuh. Kalau kayak kita ini udah pemainnya bukan sprinter, tapi maratoner. Iya kan? Karena kan apa? Kalau maraton oke lah, saya ketemu sama anak muda disikat kenceng ya kan? Saya diem aja. Ntar coba kita lihat. Ya kan, dia udah berhenti 25 kilo, ya kan, kita masih muter-muter 50 kilo. Betul. Nah, episode sebelumnya yang nonton kita Goes Surabaya Sarangan ya, cicak-cicak yang kuat-kuat itu kan nggak bisa finish kan kayak gitu ya. Tapi kita finish ya. Kita ini maratoner ya. Kita sesuai umurnya. Kita harus main longer. Jadi diajakinnya 200-300 kilo habis itu. Banyak orang tuh pengen lama, Pak. Iya, pengen lama kan? Iya, pengen lama. Pengen cepet kan? Iya. Anak-anak muda senang pengen cepet. Iya kan? Ya mungkin waktunya terbatas. Kita kan waktunya lama. Nah, ini kategori yuk muda apa yang sudah 50-an ini? Mungkin muda tapi mau lama. Tapi pengennya longer. Cepet-cepet kasihan. Iya benar. Jadi main sepeda kita perlu yang bisa lama, enjoy kan. Ada yang ngebut terus, tahu 25 udah minggir. Iya. Gitu. Dan memang sih banyak yang bilang juga sih. Ada beberapa teman kita juga sih Pak di Surabaya itu juga ya. Kamu sepedaan aja, kenapa? Lihat aku, anakku 5 katanya kayak gitu. Wah itu maratoner beneran ini yang bilang kayak gitu kan. Maraton itunya dan maraton bayarin anak-anaknya sampai gede itu Pak. Anaknya 5. Jadi mungkin berarti ini kalau tidak harus usia 40-an kan Pak untuk memulai minuman kayak gini kan? Ya artinya kalau kita ngomong natural selama natural ya selama natural kita kan ada yang namanya dari herba mojo ini kan dari ginseng, terus kemudian pasak bumi. Ginseng pasak bumi untuk performance, untuk endurance. Pada dasarnya ini sebenarnya untuk endurance, ya kan. Terus kemudian ada maka itu untuk meningkatkan hormon testosteron. Terus kemudian ada Tribulus tisteris, itu juga tanaman yang untuk meningkatkan hormon testosteron. Karena hormon testosteron ini memang harus tetap kita jaga di produksi yang mungkin di dalam tubuh kita atau tidak bisa peak lagi untuk memproduksi, kita harus suplemen kan. Kita masukin dari bahan-bahan yang dari alami. Terus kemudian ada jahe merah ini. Jahe merah untuk pencernaan, ya kan. Terus kemudian ada satu lagi purwoceng. Ya, purwoceng ini ya bagus lah untuk laki-laki. Istilahnya untuk bagaimana supaya performance mirip lah seperti kayak ginseng maupun ini. Nah, ya, itu oke. Ya. Jadi komplit. Ini yang lihat podcast ini nanti tahu lah ya, untuk supaya meningkatkan performance di sini kandungannya komplit sudaan gitu. Performance apa ya? Sepedaan, saya bisa. Ada sakitnya Pak, misalnya beda usia, dosisnya beda-beda atau apa kayak gitu? Yang terbaik saat apa? Ada yang istilahnya ngomong, saya biasanya minum malah setelah goes. Oh malah setelah? Saya setelah. Kenapa? Karena saya kan kalau main endurance biasanya saya main istilah kalau ngomong kalau mau main panjang saya minum sebelum. Tapi kalau begitu main cuma hanya 1 jam 2 jam setelah. Kenapa? Buat seperti kayak recovery. Oh, nah itu penting untuk recovery. Kenapa? Kita biasanya cenderung habis goes kan rahanya lemes, capek. Apalagi kalau high intensity kan? Iya, high intensity kan. Saya minum itu tujuannya untuk apa? Supaya saya sepanjang hari sampai malam saya masih tetap segar.
Gitu loh. Tapi kalau kita goesnya Kalau itu misalnya ikut event atau long endurance atau pagi dan setelah itu satu apa? Dua kapsul. Ya. Kita mau eksperimen pakai dia nih Pak abis ini. Oh iya. 2 kapsul sebelum dan sesudah. Sekali minum 2 kapsul. Sekali minum 2 kapsul. Oke. Ya. Kalau mau 3 juga boleh sih. Oh iya. Nggak. Cuman efeknya itu efeknya. Ya jadi ya memang ya ini yang pasti saya tahu banyak cyclist produk pandemi ini mayoritas mungkin nggak akan lanjut Pak ya. Kira-kira dia udah ngerasain kayak kita 10 tahun yang lalu. Kan memang 10 tahun yang lalu itu juga ada booming juga kan Pak ya. Betul. Juga ada booming. Kemudian boom banyak yang goes, tapi yang last sampai 10 tahun lewat ya kita 3 ini termasuk yang bertahan itu, yang tetap cinta sepedaan itu. Nah saya yakin dari produk pandemi 2020-2021 ini nanti juga akan pasti ada yang seneng goesnya lebih jangka panjang kayak gitu. Nah tentunya nanti mereka ini yang nanti akan merasakan kan Pak, bahwa mungkin sekarang dia masih umur 30-an awal kayak saya dulu gitu. Wah itu nggak ada capeknya kan Pak. Wah pantangin aja semua ini siapa gitu kan. Ada teman dari Jakarta datang, copotin ya kan gitu. Ada teman lagi datang, copotin lagi kayak gitu. Tapi kan setelah 10 tahun kan kita yang dicopotin satu. Kalau dia yang dicopotin dari dulu mungkin nggak ada beban Pak gitu. Tapi kalau yang pernah nyopotin ini kan lebih beban kayak gitu. Jadi Jupe. Ini kayak Jupe. kamu. Kenapa? Ya ini pesan itu Jupe yang suka nyopotin yang tua-tua ya. Kan dia harusnya malu lah. Dia umur 31 yang dicopotin umur 63 kok. Gitu. Jadi apa namanya ya nggak adanya. Dan itu satu lagi Pak. Kan makin banyak cyclist kayak Jupe itu yang sukanya pakai pink Pak. Ya, sepedanya pink, bibnya sekarang juga warna-warna yang pastel-pastel gitu. Jersey-nya pink, ya itu mungkin juga perlu herba muju itu Pak. Karena ganti. Jadi jangan-jangan dia suplemennya Pak, estrogen. jadi kembali supaya dia mungkin kalau dia minumnya testosteron mungkin akan lebih kuat lagi gitu ya. Nggak keren mungkin itu disarankannya gitu. Mungkin. Atau mungkin berpikir yang lain gitu. Ya jadi nanti kalau Anda sudah sekian tahun Anda akan merasakan naik turunnya badan ini Pak ya. Betul. Jadi kalau mungkin baru setahun 2 tahun mungkin nggak berasa lah. Mungkin masih asik, masih semangat, masih apa. Tapi nanti setelah 10 tahun kayak kita kan have to find a new way untuk motivasi diri loh Pak. Maksudnya pembelaannya adalah saya goes untuk enjoyment gitu. Tapi memang jadi lebih appreciate terhadap badan kita sih Pak. Iya. Yang saya dapatkan saya lebih appreciate dari badan saya bahwa saya juga bersyukur 10 tahun terakhir aktif goes karena kalau reunian ketemu teman-teman SMP dulu Pak, wah lain ya. Lain ya. Ini juga buat yang cyclist. Kalau Anda lihat Om Rey ini umurnya abadi gitu ya. Ini ageless dia ya. Jadi dia nggak ketebak. Ya, pasti bukan 20-an tapi juga nggak akan dia ya abadi kayak gini mukanya kayak gitu. Nanti umur 60 70 juga segini nih. Ya juga segini ya gitu. Nah, tergantung makannya sih Pak, makannya ngancur. Tergantung makannya, gut problem nanti. Nah, mana Pak Mul usia udah 50-an tapi masih fit, masih karena rutin kan Pak. Kita olahraga rutin itu kan jaga ya. Mohon maaf, saya juga sudah mid 40s habis ini tapi kalau kadang ketemu orang yang di bawah 40 juga kok kayaknya tua dia ya kayak gitu. Itu seneng kan Pak. Maksudnya berarti apa yang kita lakukan itu kan berarti kan semoga memperpanjang kan kayak gitu, memperpanjang kemudahan, usia dan lain-lain ya. Tapi ya memang sekarang mulai mikir sih ini harus karena kan kalau vitamin doang pasti nggak cukup kayaknya. Betul. Udah. Jadi ya saya sudah jujur saya sebelum acara ini sudah pernah ini coba ini seru kayak gitu. Jadi ya. Oh, saya belum. Nah, belum. Ini bawa semua. Bawa semua. Bawa semua. Habiskan hari ini juga nggak apa-apa. Jangan. Ya. Mungkin Pak Mul ada pesan lagi mungkin untuk teman-teman cyclist khususnya yang pemula-pemula Pak. Kita fokus karena ternyata podcast kita ini banyak yang dengan itu justru yang produk pandemi Pak. Ya. Yang baru setahun terakhir ini goes dan mencari pencerahan atau ilmu cerita dari yang sudah pengalaman apa yang harus saya lakukan. Tadi kan sudah cerita soal jaga makan, tidur dan lain. Mungkin Pak Mul ada pesan-pesan lagi buat mereka gitu misalnya. Ya. Saya sebenarnya mereka semua goes terus sih Pak. Benar-benar. Ya. Jadi terima kasih sih artinya tuh begini. Pandemi itu banyak merubah hidup orang ya. Sekarang kan kalau kita ngelihat booming sepeda itu malah justru di saat pandemi kan.
Kalau kita ngelihat sebelumnya, you tahu sendiri toko sepeda tuh ramenya cuma weekend, ya, bener nggak? Iya. Sabtu Minggu baru rame. Kalau hari biasa kasihan tuh yang jaga toko, ya. Sekarang mereka hampir tiap hari rame terus. Mekanik sampai sakit-sakitan. Bener, jadi sampai sekarang udah nggak bisa panggilan ke rumah, Pak. Iya. Kita akhirnya cari mekanik-mekanik yang masih junior pun ya udah terpaksa, ya kan. Akhirnya kita jadi mekanik juga, Iya. ya kan, gitu loh. Nah, yang berikutnya adalah pandemi ini merubah gaya hidup. Tentunya setelah pandemi, gaya hidup orang akan berubah. Orang akan selalu menjaga kesehatan. Yang berikutnya, pandemi juga orang akan lebih mengenal badan, lebih sensitif. Nggak akan begitu sakit sedikit aja udah parno kan? Saya sakit tenggorokan nggak enak nih, waduh, swab dah, ya kan? PCR lah, ya kan? Udah takut. Nah sekarang orang lebih punya alarm di dalam tubuh. Saat itu, aduh saya ngerasa nggak enak nih, capek sedikit, udah pengen tidur, istirahat, ya kan? Tentunya menjaga nggak ketemu temen dulu. Jadi sebenarnya di saat pandemi ini orang jarang sakit. Kalau zaman dulu kan enggak ya, kita ketemu orang yang kena flu kita nggak tahu, pulang-pulang kena flu, ya kan. Jadi pandemi ini akan merubah gaya hidup orang, terutama mengenai kesehatan. Dan kedua, lifestyle tentang olahraga juga semakin banyak orang olahraga. Olahraganya yang booming pada pandemi kan olahraga yang outdoor pasti, ya kan. Kenapa bike itu booming, cycling itu booming? Karena yang olahraganya indoor semua nggak bisa indoor, pada tutup semua, larilah ke sepeda. Nah, saya berharap sih sepeda ini menjadi sesuatu olahraga yang menjadi olahraga yang merakyat lagi gitu loh. Semua orang pada senang bersepeda. Indonesia nggak kalah sama Spanyol. Kalau ngomong saya favorit tempat bersepeda, misalnya kayak pernah kita bersyukur lah ya, kita ketemu berkenalan sama Mas Asrul dan Ray, kita bisa berteman ya kan dengan bersepeda, ya kan. Itu 5 tahun yang lalu kan, gitu loh. Nah terus kemudian di saat seperti ini justru kita harus bisa menikmatin bagaimana sepeda ini, atau let's say lari lah, ya berkelanjutan lah, jangan terus kemudian setelah itu selesai gitu loh. Saya sendiri terus terang bersyukur banget selama pandemi itu justru semua keluarga saya, istri saya naik sepeda, anak saya dua-duanya naik sepeda, ya kan. Jadi kita lebih bahagia, artinya seneng, ya kan, bisa bersepeda sama istri, bersepeda sama anak-anak, gitu loh. Mereka anak saya dulu kagak, nyentuh sepeda aja, ngelirik aja enggak, ya kan. Wah ini olahraga apaan sih, ya kan. Sekarang saya ajakin satu mungkin pakai sepeda lipat dulu, ya kan. Setelah pakai lipat, istri saya sekarang pakai sepeda road bike, ya kan. Udah ngerasanya wah keren gitu loh. Anak saya yang laki-laki udah lebih kencang dari saya. Jadi ternyata anak-anak muda atau orang-orang yang sekarang newbie ini performanya jauh sama kita. Kita perlu waktu 5 tahun untuk menjadi cyclist yang hebat. Dulu nggak ada yang ngajarin, Pak. Nggak ada yang ngajarin. Sekarang anak-anak muda cuman 3-6 bulan tiba-tiba udah jago-jago. Wah itu fenomena nasional. Karena kita di Surabaya juga begitu. Kalau kita dulu kan nggak ada ukurannya, ya orang-orang kayak gini-gini. Sekarang mereka sangat kompetitif. Kalau kita ngelihat di Jakarta ini, yang Tarkam namanya itu, saya ngelihat wah anak-anak muda semua sepedanya keren-keren dan kemudian benar-benar mereka kenceng. Nah maksud saya yang saya bisa kasih saran atau kasih masukan sih, jangan sesaat. Artinya you pengen hanya naik sepeda karena gaya, tapi lebihlah naik sepeda itu karena untuk kesehatan. And then harus bisa long term. Jangan terus kemudian, ya saya cuma hanya main mungkin seminggu sekali, ya kan. Dan kemudian performance-nya belum apa-apa, naik sepedanya belum stabil, belum apa-apa, udah kenceng-kenceng larinya 40, 50. Yang ada jatuh, cedera, ya kan. Sayang gitu loh. Kalau udah cedera, jatuh sama keluarga pasti kan nggak boleh, ya kan. Sama istri, udah kamu jangan naik sepeda lagi. Sama orang tua misalnya nggak boleh naik sepeda lagi, kan sayang juga. Banyak kasus-kasus yang kalau saya ngelihat selama pandemi, mereka terlalu over excited, terus kemudian mereka juga nggak yang namanya ngelihat power mereka, artinya itu kemampuan mereka, tapi
udah melampaui batas mereka karena apa? Pengen nggak mau kalah sama temen. Iya. Iya kan. Jadi beda kan kalau kayak kita ya terus terang generasi kita ngelihat oh ya sudahlah kalau yang namanya kita tahu ukuran kita sekian ya sudah gitu. Iya. Iya kan. Karena dulu memang nggak ada alat ukurnya gitu. Iya. Dulu cadence sensor itu sudah kemewahan dulu kan. Iya. Saya ngajarin power FTP ya Mas Edo Strive. Iya kan. Iya. Pak, FTP-nya tolong diukur harus sekian. Itu yang bikin racun se-Indonesia jadi suka kebut-kebutan semua itu Pak ya. Iya. Itu dan mungkin saya ikut berdosa Pak karena dulu ke Surabaya kita copotin terus itu dulu Pak. Jadi habis itu dia latihan Pak gitu. Jadi setelah itu udah nggak ada ukurannya habis itu. Jadi iya tapi itulah terima kasih Pak Mul karena memang kalau kita kan sering nyindirin newbie ya Om Bre ya. Kalau kita nyindirin terus kan orang lama-lama jadi apa? Jadi kebal ya. Nah ini kita ada orang ketiga yang bantu nyindirin gitu jadi enak. Tapi memang soal keluarga tadi juga penting karena istri saya juga belakangan jadi aktif sepeda lagi. Ya. Tapi akhirnya juga jatuh juga operasi juga sih Pak. Tapi tetap semangat sepedaan. Cuman bedanya Pak kalau keluarganya goes Pak, saya nggak tahu Pak Mul seperti apa. Kalau dulu kan gampang Pak. Saya beli satu sepeda dia satu tas. Ya. Sekarang satu sepeda. Tasnya belum minta Pak, karena belum traveling kayak gitu. Takutnya jadi double. Kalau sekarang nggak dihitung dulu. Dia jadi tahu. Ini berapa nanti mintanya nanti setelah pandemi selesai. Wah, setelah pandemi selesai. Jangan-jangan diem-diem ngitungin lo nggak minta apa-apa tapi ngitungin lo. Nah, Mas juga jadi tahu harganya sepeda Pak. Iya, jadi harus diumpetin harga sepeda. Iya. Enggak ini harga pandemi kayak gitu kan. Lagi diskon besar. Om Bre, ada belajar apa hari ini Om Bre? Sebelum kita akhiri. Ya, saya baru tahu kalau ada suplemen untuk membantu tadi itu untuk panjang ya Pak, lama itu tadi supaya bisa membuat recovery semakin cepat. Iya. Pak, ini kalau sakit capek otot apa gitu tetap vitaminnya juga ini apa suplemennya. Ya sebenarnya kalau kita bicara usia 40, 50 udah mulai ke atas itu kan kembali kita bicara masalah recovery ya. Iya. Nah sebenarnya suplemen ini dengan kandungan tadi ada jahe, ada black pepper. Iya. Ya. Itu tujuannya untuk membantu juga untuk muscle relaxan sebenarnya. Untuk supaya recovery-nya kita cepat. Dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Yang kita pentingkan kan sebenarnya bagaimana caranya recovery. Ya, kalau kita bicara naik sepeda performance itu masalah recovery sih supaya kita bisa enak cepet pegel-pegelnya segala macam jadi hilang gitu loh. Sama nggak ganggu keseharian sih. Iya. Kan kalau dulu seharian dulu udah selesai. Selesai. Wah, kayaknya nggak pengen apa-apa deh, ya kan? Kalau dulu sih waktu masih ya lebih muda sih dihajar paginya seharian kerja juga nggak mungkin masih bisa tahan. Gitu. Tapi sekarang sangat kurang. Aduh, aku nanti ada meeting panjang jam 10 udah deh nggak dulu gue sehari. Nah itu kan jadi kan saya pekerjaan tidak boleh mengganggu hobi, tapi hobi tidak boleh merugikan pekerjaan. Nah ini kan kita harus balancingnya ini yang susah gitu. Ya. Tapi tidurnya nyak itu dijawil bangun loh Pak. Nah, di gitu. Dijawil tetap bangun ya. Bangun ya. Iya. Tetap bangun kan? Tetap bangun. Oh ya bagus ya gitu. Jangan tahu nggak bangun. Nggak bagus. Wah, sebelum dijawil juga malah bangun sudah. Oh lebih bagus lagi. Bagus lagi. Yang penting itu. Kalau urusan itu yang penting nih. Ya, terima kasih Pak Mul. Jadi hari ini kita dapat masukan lagi tentang khususnya memang untuk cyclist yang usianya angkatan saya mungkin angkatan kita yang usianya mulai 40 ke atas. Tapi ini juga warning untuk yang usianya 30-an ya karena suatu saat pasti ke 40 kan. Harusnya kan ya kalau Tuhan mengizinkan kan harusnya akan sampai ke 40-an. Tapi kan warningnya adalah dia belum tentu sampai 40 dia sudah bisa ngedrop sebelum 40 itu. Betul. Itu yang harus diingat. Jadi ya tadi sepedaan ini kalau Anda serius ya tadi kita semua udah bahas terus ya sepeda ini akan maksa kita untuk jaga diri gitu, untuk jaga diri supaya nggak ketinggalan dari teman, tapi juga nggak ganggu ego lah, masalah ego juga kan. Ada ego juga. Kalau kita naik sepeda bisa kontrol ego, ya kan. Kita tahu nih temen ini lebih kuat ya sudah, ya kan.
Jangan terus kemudian kita mau sosokan, ya kan? Karena kita pengen tunjukkan jati diri, ego gitu loh. Ya, jadi ya saya rasa bagaimana kita kontrol ego sama kita, ya tadi yang saya ngomong, know your strength. Know your body gitu. Kalau kita gampang bawa asuransi aja dia, Pak. Ini dia. Iya, dia menyatakan diri sebagai asuransinya cyclist, Pak. Asuransi cyclist. Iya, karena kalau ada dia pasti ada yang lebih di belakang katanya. Jadi karena dia yang belakang kan kayak gitu. Jadi apa? Iya kan kayak gitu kan kamu bilang dulu kan ya. Jadi ya paling sering ditanyai orang ikut apa enggak gitu. Paling ditanyain ya. Kalau pengaruh strategi kalau jalannya kalau saya ikut mereka paling enggak 60% yakin juga untuk ikut gitu. Karena ada saya yang kalau nggak ada, banyakan orang nggak ikut. Ya lebih ragu kan. Lebih ragu ya. Nunggu fitnya atau lagi performanya lagi baik. Jadi buat benchmark maksudnya? Iya. Buat benchmark ya? Bukan benchmark, asuransi. Kalau benchmark kan patokan ya rata-rata ya gitu ya. Kalau saya enggak asuransi. Oh ada dia, berarti ada yang lebih belakang satu. Itu cukup asuransinya. Jadi asuransi Pak. Ya. Jadi di setiap komunitas cari asuransi satu Pak. Gitu. Ada yang paling belakang. Sudah mau menyerahkan titel ini ke orang lain, tapi selalu cuman satu kali ride, habis itu kembali lagi ke saya. Susah. Ya berarti strategi suplemenmu berarti harus ditata ya. Supaya dari asuransi menjadi apa nih? Iya kan gitu loh. Menjadi apa kemarin istilahnya tengah belakangnya. Iya, tengah belakang. Jadi bukan belakang, Pak. Grup tengah tapi belakang. Dulu kan waktu kita di Spanyol istilahnya apa? Grup papan tengah. GPT. Grup papan tengah. Iya, tengah belakang maksudnya. Iya. Dia tengah belakang kayak gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Mul. Jadi kita sudah diskusi hari ini. Jadi moga-moga nanti Pak Mul bisa kita ajak lagi sharing dan moga-moga pandemi segera berakhir Pak ya, supaya event-event juga segera normal. Betul. Jadi nanti kalau misalnya ada event-event di Indonesia yang gede-gede biasanya sponsornya pasti Pak Mul pasti memberikan support ya gitu, karena yang saya suka tadi bilang bukan hanya cyclist, bukan hanya kolektor sepeda. Nah ini yang di sekeliling kita ini semua koleksinya Pak Mul, sebagian kecil. Cuma tadi saya diingetin kemarin jangan tanya jumlah katanya gitu. Sama Pak kayak saya kayak gitu. Jangan tanya jumlah gitu. Istri cuma tahu yang di rumah berapa. Nah, kemudian 3, beliau ini sangat support terhadap industri sepeda. Jadi supaya orang semangat sepedaan tadi kan kayak gitu. Jadi ya sekali lagi terima kasih banyak Pak Mul. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih Ray. Buat laki-laki, thank you Om Ray. Jadi nanti kita ketemu di episode selanjutnya.